Kemudian oleh karena itu, perlu adanya mengetahui dan mengkaji status keanekaragaman hayati dan perlu mengetahui juga faktor apa saja yang mendorong munculnya kehilangan keanekaragaman hayati. Halo Sobat Bio, bertemu lagi di acara atau series Biosync Semio Biotrol. Nah, kali ini bersama saya Rizkia. Alhamdulillah kali ini saya ditemani oleh Teteh, Neng, Adek, Kakak. Oke, cantik Cilinta. Mau dipanggil apa nih? Adek. Nah, Adek, tolong kenalkan dulu mungkin ya. Kita kenalan dulu. Tak kenal sama kata sayang nih. Jadi kali ini kita sudah kedatangan adik mahasiswa yang sedang melakukan penelitian atau magang penelitian di Sentra Biotropika. Dengan adik siapa? Halo Sobat Bio, perkenalkan nama aku Diana Emilia Maulidia dari Ilmu Tanah IPB atau IPB University ya. Oke, asalnya dari Tangerang Selatan, jauh ya. Tapi untuk sementara saya kosnya di sekitaran Biotrop. Oke. Jadi adik Dian ini mahasiswa dari IPB University. Nah, di Biotrop ini udah berapa lama nih, Dian? Nah, di Biotrop ini aku lumayan lama ya. Hampir setengah tahun gitu. Full. Jadi udah hampir setengah tahun dari bulan sekitaran bulan Agustusan. Agustus 2022. Oh, sekarang udah ketemu 2023. Udah hampir, berarti kalau Agustus sudah hampir mau selesai ya. Jadi sudah sekitar 6 bulanan dari kemarin. Oh, jadi Dian ini di Biotrop. Nah, tapi sebelumnya nih aku pengen tahu juga. Kira-kira Mbak Dian ini tahu Biotrop atau ada ketertarikan untuk melakukan penelitian di Biotrop ini, asal mulanya tuh dari mana nih? Mungkin boleh diceritakan yang bisa menjadi inspirasi juga buat teman-teman Sobat Bio di rumah atau dimanapun berada. Oke, jadi awalnya itu ya karena saran dari dosen pembimbing skripsi satu saya, yaitu Pak Ferry, dosen ilmu tanah IPB. Beliau menyarankan untuk penelitian di luar. Nah, salah satunya yaitu di Biotrop. Kemudian saya sedikit search mengenai Biotrop itu apa, kemudian kegiatannya apa. Terus saya juga sekilas membaca terkait visi misi dari Biotrop itu, kemudian penelitian ilmiah terkait biologi tropis secara sustainable. Oh, jadi banyak searching juga nih secara Biotrop secara umum dan dia seperti apa. Tapi tahu nggak sih Biotrop itu secara umum apa sih, ini tempat apa gitu sebelumnya? Tahu nggak? Jadi sebelumnya aku juga pernah sempat mendengar dari kakak tingkat. Jadi ada yang pernah penelitian di Biotrop. Oke, jadi tahu nih Biotrop ini adalah lembaga pemerintah di bawah Kemendikbud RI yang juga salah satu mandatnya juga untuk di bidang biologi tropika ya, sebagai penelitian dan juga diseminasi informasi biologi tropika. Oke, jadi mungkin itu juga jadi salah satu ketertarikan Dian untuk melakukan penelitian di sehingga ada lagi nih. Ada kan aku kan kuliah mengalami transisi, awalnya kuliahnya offline, nah terus tiba-tiba pandemi yang mengharuskan kegiatannya online. Semua kegiatan tuh dari kuliah, penelitian maupun praktikum juga mengharuskan online. Terus tiba-tiba berarti jadi salah satu mahasiswa pandemi ya. Oke, karena tiba-tiba udah menjadi mahasiswa tingkat akhir yang mengharuskan penelitian. Terus aku juga sadar diri karena aku masih minim sekali skill nge-labnya. Jadi di Biotrop ini aku belajar sekaligus penelitian. Jadi di Biotrop ini di lab apa aja nih yang selama ini Dian? Terus ini tuh banyak sekali lab dan greenhouse-nya. Tapi untuk penelitian aku sendiri, aku tuh penelitiannya di lab BLM, Biosystem Management. Oke. Terus juga ada lab fitopatologi,
kemudian juga ada lab bioteknologi tanah. Oke. Jadi, selama dia melakukan penelitian di sini ada 3 lab ya yang tadi disebutkan. Jadi cukup lumayan banyak juga berarti pengalamannya, selama melakukan penelitian di biotrop ya. Ya baik, sorry. Oke, baik. Sangat menarik. Nah, tapi yang belum saya tahu ini penelitian apa sih yang dilakukan oleh, Kak Dian ini ya? Oke, baik, jadi penelitian aku ini termasuk program Save Biodiversity for Future Generation. Nah, bahwa kita ketahui kan ya, keanekaragaman hayati di Indonesia itu sangat kaya setelah negara berhasil ya. Jadi kalau misal digabunginnya itu Indonesia merupakan negara yang kaya sekali akan keanekaragaman hayatinya. Keanekaragaman hayati akan mengalami penurunan bahkan kehilangan keanekaragaman hayati dan akan dan itu akan mendapatkan implikasi atau dampak yang sangat serius. Kemudian oleh karena itu perlu adanya mengetahui dan mengkaji status keanekaragaman hayati dan perlu mengetahui juga faktor apa saja yang mendorong munculnya kehilangan keanekaragaman hayati. Oke. Salah satu faktor munculnya kehilangannya keanekaragaman hayati yaitu munculnya penyakit. Nah, salah satu topik penelitian aku itu terkait efektivitas pestisida organik dalam mengendalikan penyakit bercak daun. Oh, jadi itu tadi dalam, pengendalian, atau identifikasi penyakit pada, tanaman ya. Apa sih, contohnya untuk, penelitian yang sedang dilakukan ini kan, ini tuh cukup awam juga ya, penyakit, yang terserang pada tanaman itu seperti apa. Nah, dari penelitian, Dian ini, apa sih contoh yang bisa, kira-kira masyarakat tahu, terkait dengan penyakit pada tanaman ini? Atau penelitiannya dilakukan pada tanaman apa nih kira-kira? Jadi sebenarnya beberapa petani atau masyarakat tahu ya dari penyakit, namun untuk lebih jelasnya itu lebih jelasnya misalnya penyakitnya itu disebabkan apa, ininya apa, bakterinya apa, atau mikroorganismenya apa, itu di skala laboratorium. Jadi harus kembali lagi ke laboratorium ya. Tapi mungkin ada nggak sih misalnya, yang dia lakukan gitu untuk penyelesaian masalah ini untuk masyarakat awam atau para petani di luar sana gitu? Ataukah memang harus betul-betul dibawa ke laboratorium diteliti secara lab gitu atau secara identifikasi, manual gitu bisa nggak tuh kira-kira? Aktivitas manual sebenarnya bisa sih. Oke, banyak sekali ya. Contohnya apa tuh di tanaman apa nih yang lagi banyak untuk terserang? Mungkin untuk penelitian aku sendiri bercak daun Ada bisa dilihat secara morfologi, bisa dilihat kasat mata itu secara morfologi itu dia berbentuk bulat gitu ya. oke. Bulat kuning terus lama-lama dia akan menguning dan menyebar. Perlu adanya pupuk tetap daun atau bisa digunakan pestisida organik untuk mengatasi penyebar luasan. Makanya ini dia tadi, Kak Dian ini kan buat tadi untuk pestisida organik ya, untuk menangani masalah penyakit pada tanaman itu. Tanaman apa yang dipakai oleh Kak Dian di situ dalam penelitian ini? Penelitian apa ini menggunakan tanaman jahe. Jahe. Jahe merah juga kan banyak diminati oleh masyarakat umum ya. Nah, iya betul. Apalagi kan jahe merah ini banyak banget manfaatnya yang bisa digunakan sebagai obat juga ya. Nah, pastinya juga si tanaman ini harus, betul-betul dijaga dan jangan sampai terserang penyakit juga ya, karena supaya, pertumbuhannya juga tinggi produktivitasnya. Wah, cukup bagus juga berarti, Dian untuk penelitian magang selama di biotrop ini ya. Baik, jadi, selama di biotrop ini berarti kan Dian udah 6 bulan ya, berarti artinya udah menjadi bagian keluarga biotrop ya. Jadi sudah cukup banyak tahu juga, mungkin udah banyak explore beberapa area yang ada di biotrop juga ya? Ya hampir semuanya udah dieksplor. Oke, nah ini mungkin bisa jadi buat iri sobat bio di dimanapun berada, juga boleh
mungkin berminat seperti Dian seperti ini, melakukan magang maupun penelitian di sini ya. lengkap ya, laboratoriumnya, biar ada greenhouse-nya juga banyak. Baik, teman-teman mungkin yang ingin belajar mengetahui tentang biologi tropis, nah di Biotrop ini sebagai tempat. Nah, itu dia. Terima kasih loh atas rekomendasinya. Nah, mungkin kalau menurut dia kesan dan pesan mungkin ada sedikit kritik gak buat Biotrop ini selama kegiatan penelitian di Biotrop ini? Mungkin aku mengucapkan terima kasih kepada Biotrop karena menjadi salah satu tempat penelitian aku, sudah mewadahi pengalaman maupun pelajaran banyak sekali yang saya dapatkan. Kemudian juga ada pelajaran ujian dari senior. Saya lihat itu jangan apa nih, jangan penelitian apa pribadi nih? Pribadi. Curcol ya sekalian ya. Oke. Juga mendapatkan banyak sekali relasi pertemanan di unit lainnya, sekaligus instansi lainnya juga. Oh iya, jadi karena memang di Biotrop ini banyak penerima mahasiswa dari luar kota juga, dari berbagai macam universitas ya. Jadi menambah pertemanan juga, relasi, bahkan mungkin juga bisa bertukar pikiran juga ya di bidangnya masing-masing ya. Jadi alhamdulillah, ada nggak nih kritik buat kita nih? Tapi yang membangun ya, jangan kritik colongan ya. Untuk kritik ya, pasti belum sih. Oke, alhamdulillah. Jadi masih aman, masih direkomendasikan. Salah satunya oleh Dian, mahasiswa dari IPB University. Nah, setelah melakukan penelitian ini atau magang di Biotrop ini, kira-kira apa sih yang rencana Dian ke depan nih? Atau apa yang akan dilakukan oleh Dian terhadap penelitian maupun aktivitas selanjutnya nih untuk dia sendiri? Kenapa bakal mengaplikasikan ilmu, soalnya di sini ilmunya banyak banget, itu dia. Pertanian ya. Oh iya. Karena mengaplikasikan ilmu yang sudah didapatkan dan membuka usaha. Nah itu usaha apa nih? Maksudnya begitu. Pokoknya sih usaha pertanian. Mungkin jadi tertarik banget sama yang jamur. Oh iya, karena kan di sini juga dia juga mungkin melihat juga ya ada aktivitas budidaya jamur pangan di sini. Jadi selain mempelajari ilmu penelitian atau sesuai bidangnya di Biotrop, di sini juga kami sangat terbuka, jadi bisa melihat juga beberapa hasil produk dan juga kegiatan-kegiatan, salah satunya budidaya jamur ya, yang sudah ternyata mudah kan setelah dilihat kan. Ya itu bisa jadi cuan juga nih ke depannya. Selain di bidang tadi pertanian ya. Nah, jadi udah banyak banget yang di-sharing tadi sama Kak Dian, adik Dian ini. Jadi tidak terasa waktu untuk kita berbincang-bincang juga rasanya sudah cukup informasi. Nah, mungkin Kak Dian ada yang bisa disampaikan nggak nih untuk Sobat Bio dimanapun berada, untuk aktivitas yang kalian lakukan selama di Biotrop ini? Nah, untuk teman-teman yang ingin penelitian, magang ataupun ingin mencari tahu terkait ilmu biologi tropis, nah Biotrop ini sebagai wadah teman-teman. Nah, untuk masih muda, yuk kita eksplorasi diri dengan hal-hal yang positif. Semangat. Keren banget generasi muda. Generasi muda yang sangat menginspirasi. Mudah-mudahan juga penelitiannya juga dapat diimplementasikan untuk masyarakat di sekitarnya dan secara umum untuk Indonesia, bangsa Indonesia tercinta. Nah, terima kasih ya Kak Dian, Mbak Dian, Adik Dian, atas waktunya berbincang-bincang kali ini. Tapi ini masih ada aktivitas lain ya, jadi belum berakhir hari ini kan penelitiannya. Ya, jadi mudah-mudahan juga tadi yang sudah saya sampaikan, sukses ke depannya untuk kalian, ilmunya bisa bermanfaat selama berkegiatan di Semia Biotrop ini. Iya. Nah, ini saya punya kata-kata mutiara nih. Ilmu itu bukan dicari, tapi dipelajari. Lelahnya hari ini gambaran suksesnya kehidupan nanti. Salam biodiversitas. Boleh seperti ini? Salam biodiversitas. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan di Biosing seri selanjutnya. Bye-bye.